bingung pas buka software Adobe Illustrator sama fitur-fiturnya yang banyak banget. Nah, teman-teman bisa langsung simak video ini terus karena cocok banget buat pemula. Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Bayu sebagai desainer di Sekolah Desain. Ya, kali ini aku akan jelasin ya tentang beberapa fitur-fitur atau tools yang ada di Adobe Illustrator. Nah, ini kan tools di Adobe Illustrator ini sangat banyak dan fungsinya berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa simak terus video ini supaya tahu nih kira-kira fungsi dari beragam tools ini apa aja. Nah, oke, langsung masuk tutorialnya. Jadi, teman-teman bisa lihat di bagian toolbar sebelah kiri Adobe Illustrator itu ada banyak sekali tools yang sangat berguna ya. Nah, jadi pertama di sini ada selection tool ya. Ini untuk menseleksi ya. Misalnya teman-teman ada objek ya seperti ini ya, seleksinya bisa menggunakan selection tool ya. Bisa diklik ataupun di drag seperti ini. Nah, kemudian ada direct selection tool. Nah, direct selection tool ini adalah fungsinya untuk macam-macam ya. Ada mulai teman-teman bisa mengubah radius ya, bentuk sudutnya menjadi round. Terus banyak sekali di sini. Nah, sini ada inverted round, ada chamfer ya. Teman-teman bisa ubah menggunakan direct selection tool. Atau juga bisa mengubah bentuk anchornya ya, arah anchornya teman-teman bisa atur bentuk shape-nya ya, teman-teman bisa menseleksi anchor juga, nah, atau titik menggunakan direct selection tool. Nah, kemudian untuk group selection tool ini fungsinya teman-teman misalnya di group menggunakan group selection tool. Nah, jadi teman-teman kalau menggunakan group selection ini, jadi ini sudah tergroup. Nah, teman-teman bisa menseleksi salah satunya menggunakan group selection tool. Jadi menseleksi objek yang ada di group ya. Nah, seperti ini. Jadi dia hanya satu yang terseleksi. Kemudian untuk magic wand tool dan juga lasso tool juga sama, fungsinya untuk menseleksi objek ya. Fungsinya hampir sama. Misalnya kita ada objek seperti ini, jadi teman-teman bisa langsung seleksi menggunakan magic. Nah, kalau magic wand tool, kalau ada objek yang saling bertumpuk seperti ini, nanti dia akan langsung menseleksi keseluruhan objeknya. Nah, untuk yang lasso tool ini juga sama tapi lebih fleksibel, teman-teman bisa seleksi seperti ini. Di fungsinya hampir sama, yaitu untuk membuat seleksi. Kemudian untuk pen tool ya, pen tool ini teman-teman bisa membuat garis secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Biasanya digunakan untuk proses tracing ya. Nah, pada umumnya seperti ini misalnya. Jadi teman-teman bisa menggunakan pen tool. Nah, kemudian untuk add anchor point tool ya, ini fungsinya teman-teman bisa menambahkan titik pada suatu garis ya. Nah, misalnya yang ini teman-teman klik, nanti dia akan menambahkan satu titik yang teman-teman bisa juga atur ya, seperti ini. Kebalikannya, delete anchor point tool adalah untuk menghapus anchor ya. Teman-teman tinggal klik anchor yang ingin dihapus ya. Seperti ini. Kemudian ada anchor point tool ya, ini sebenarnya sama fungsinya. Teman-teman bisa memilih menseleksi anchor ya, menghilangkan anchornya. Teman-teman bisa mengatur anchornya ya menggunakan anchor point tool. Nah, kemudian untuk curvature tool, curvature tool ini fungsinya untuk melengkungkan garis. Misalnya teman-teman punya objek rectangle seperti ini garis. Nah, teman-teman bisa gunakan curvature tool seperti ini. Kemudian teman-teman tinggal tarik ya.
Jadi bisa membuat objek yang melengkung. Teman-teman klik, kemudian tarik. Nah, seperti ini. Klik, kemudian tarik. Selanjutnya ada tab tool ya. Tab tool ini fungsinya tentunya untuk membuat teks. Nah. Seperti ini. Kemudian di sini banyak sekali untuk beberapa toolsnya. Ada yang area, ada yang tap on a pad ya. Ini fungsinya hampir sama ya semuanya. Untuk yang area ini untuk objek ya, ada area seperti ini. Nah, jadi bisa di teman-teman misalnya ada rectangle, kemudian teman-teman klik, nanti dia akan membuat teks di dalam rectangle-nya. Kemudian untuk yang tap on a pad itu teman-teman misalnya ada objek lingkaran, nah teman-teman pengen buat objek di kelilingnya, nah teman-teman bisa gunakan tap on a pad tool. Hasilnya seperti ini. Selanjutnya ada vertikal ya, ini sama tapi orientasinya itu yang vertikal ya, ke bawah. Kemudian yang vertikal area itu juga sama, kebalikan yang area tab tool tadi. Kemudian vertikal on a pad tool juga sama ya. Jadi ini fungsinya hampir sama secara keseluruhan. Kemudian untuk line segment ya, ini untuk membuat garis. Kemudian untuk arc tool ini membuat garis melengkung. Untuk yang spiral ini juga membuat garis spiral. Rektangular ini membuat grid seperti ini. Kemudian ada polar grid ya, lingkaran, grid lingkaran. Kemudian untuk shape tool, nah ini banyak sekali, ada rectangle, kemudian ada round ya, ini rectangle tapi sudutnya lebih tumpul. Kemudian ada ellipse tool, ada polygon, ada star tool ya. Nah sini ada flare tool seperti ini, kayak ada flare, ada cahaya. Jadi fungsinya hampir mirip teman-teman, membuat shape sesuai dengan namanya ya. Nah kemudian ada pen brush ya, ini brush tool ya, hampir sama. Teman-teman bisa membuat atau membentuk objek menggunakan brush. Kemudian ada shaper tool. Nah shaper tool ini fungsinya sangat unik. Teman-teman bisa membuat objek hanya dengan garis random, misalnya seperti ini. Teman-teman bisa otomatis terbentuk. Misalnya lingkaran, teman-teman tidak perlu buat lingkaran sempurna, tapi hanya bentuk bulat random seperti ini. Nanti dia akan langsung generate secara otomatis menjadi lingkaran. Kemudian pencil tool ini sama, teman-teman, mirip seperti brush tool atau pen tool ya, untuk membuat garis, misalnya untuk membuat ilustrasi atau buat tracing. Kemudian smooth tool, nah smooth tool ini fungsinya untuk menghaluskan, misalnya ada yang kaku seperti ini ya, seperti patah, teman-teman bisa haluskan menggunakan smooth tool ya. Nah, jadi dia akan menghaluskan garisnya. Nah, yang ini misalnya dia akan menjadi lebih smooth. Kemudian ada pad eraser ya, pad eraser ini menghapus pad ya. Misalnya kita buat ya, ini menghapus padnya, nah, seperti ini. Nah kemudian ada eraser tool. Nah eraser tool ini fungsinya seperti brush tool ya, teman-teman bisa menghapus bagian objek seperti ini. Kemudian ada scissors tool, ini seperti memotong ya, teman-teman misalnya punya seperti ini, gunakan scissors tool ya. Nah kemudian klik, kemudian klik. Nah, teman-teman bisa memisahkan bagian objek yang di atas dan bagian yang keseluruhannya, jadi seperti ini. Untuk knife ini memotong objek, jadi
Jadi gunakan knife, teman-teman ingin bagi dua seperti ini. Nah, ini sudah menjadi dua bagian ya. Kemudian ada rotate tool. Nah, rotate tool ini fungsinya untuk merotasi ya. Teman-teman double klik, kemudian teman-teman atur rotasinya. Ada reflect. Reflect ini membalikkan ya, memflip object. Teman-teman klik seperti ini. Nah, double klik ya, double klik nanti akan muncul pop up-nya. Teman-teman bisa atur axis-nya mau arahnya mau horizontal atau vertikal, kemudian angle-nya juga bisa diatur. Untuk scale tool ini fungsinya untuk memperbesar, ya teman-teman double klik. Nah, kemudian teman-teman silahkan perbesar ukurannya. Selanjutnya ada share tool. Share tool ini fungsinya untuk memiringkan ya. Nah, teman-teman pilih objek, share tool, kemudian teman-teman tinggal drag anchornya. Kemudian ada reshape ya. Reshape ini teman-teman bisa mengubah bentuknya ya. Nah, di sini ada width tool. Nah, width tool ini fungsinya teman-teman bisa memperbesar ya, memperbesar tebal misalnya. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa gunakan width tool. Nah, teman-teman bisa mengubah ya, mengubah tebal garis ya, seperti ini misalnya. Sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian ada web tool ya. Web tool ini fungsinya teman-teman misalnya ada objek seperti ini, kemudian gunakan web tool. Teman-teman bisa membuat efek ya, sesuai namanya, seperti ketarik ke dalam. Terus ada twirl. Nah, twirl ini seperti membulat ya. Nah, seperti spiral. Kemudian yang lain juga hampir sama fungsinya. Jadi mengubah atau memodifikasi bentuk objeknya. Kemudian ada free transform tool ya. Ya, ini fungsinya sebenarnya banyak ya. Di sini ada free transform ya, ini teman-teman bisa merotasi seperti itu. Kemudian ada yang perspektif, teman-teman bisa menambahkan perspektif seperti ini. Kemudian ini juga sama, free distort. Nah, teman-teman bisa mengubah anchornya. Ya, ini mirip seperti direct selection sebenarnya fungsinya. Kemudian ada shape builder. Nah, shape builder ini fungsinya untuk memotong atau menggabungkan objek. Misalnya ada objek seperti ini, kemudian teman-teman gunakan shape builder. Nah, untuk menghilangkan teman-teman tahan Alt, untuk gabung teman-teman tinggal drag seperti ini. Nah, kemudian ada live pen bucket ya, ini fungsinya untuk memberikan warna ya, menambahkan warna. Nah, seperti ini. Misalnya ada ini. Nah, di fungsinya sama, teman-teman bisa tahan Alt untuk mengambil warnanya, kemudian diarahkan ke objeknya untuk mewarnai ya. Live pen selection ya, untuk menseleksi warnanya yang tadi. Kemudian perspektif grid ya, ini fungsinya untuk memunculkan grid perspektif, di mana teman-teman bisa membentuk objek seperti 3 dimensi ya nantinya. Nah, seperti ini. Kemudian ada perspektif selection ya. Nggak tahu nih fungsinya apa mas, biarin lah ya, biarin orang Adobe yang ngurus. Kemudian ada mesh tool. Nah, mesh tool ini fungsinya teman-teman misalnya ada rectangle nih, kemudian dengan mesh tool teman-teman bisa tambahkan seperti garis-garis ya, seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa modifikasi mulai dari warnanya ataupun bentuknya. Nah, biasanya ini digunakan untuk teman-teman kalau membuat
mesh gradient ya, gradient warna seperti ini bisa menggunakan mesh gradient, mesh tool ya. Nah, kemudian ada gradient tool ya, tentunya untuk membuat efek gradient. Teman-teman klik, double klik ya. Nah, nanti akan muncul seperti ini, kemudian aktifkan untuk gradient dan sesuaikan warna gradient. Kemudian untuk eyedropper ya, teman-teman bisa memilih warna ya sesuai dengan kebutuhannya. Measure tool ini teman-teman bisa mengukur panjang dari satu objek ya. Tinggal di drag, nanti ada muncul untuk info panjang dari objeknya atau lebarnya. Nah, seperti ini. Kemudian ada blend tool. Nah, blend tool ini menggabungkan atau mencampurkan warna juga bisa. Nah, misalnya ada objek bintang seperti ini. Kemudian kita perbesar. Nah, teman-teman select, gunakan blend tool. Klik di yang pertama, kemudian bintang yang paling kecil. Nah, nanti dia akan membuat seperti duplikasi dari bintangnya. Kemudian bisa di double klik, teman-teman juga bisa atur untuk jumlahnya ya, stepnya seperti ini. Dan oke. Ya, teman-teman bisa membuat bentuk-bentuk yang unik menggunakan blend tool. Kemudian ada kolom grab tool. Nah, ini fungsinya untuk membuat grafik ya, banyak sekali. Teman-teman bisa gunakan kalau ingin membuat grafik. Nah, nanti ada muncul tabel seperti ini, teman-teman bisa isikan untuk datanya supaya nanti langsung terkoneksi dengan seperti ini. Nah, nanti ada muncul graph atau grafik ya, sesuai dengan yang jenisnya. Ada graph, ada stack, ada bar, ada line, area, ada pie juga. Kemudian untuk artboard tool, nah ini fungsinya untuk membuat artboard atau lembar kerja ya, seperti ini. Nah, teman-teman bisa atur juga untuk ukurannya. Kemudian ada hand tool. Nah, hand tool ini ya, teman-teman bisa menggeser-geser area kerja seperti ini. Kemudian ada zoom tool ya, tentunya untuk memperbesar ataupun memperkecil ya. Nah, seperti ini. Tan Alt untuk memperkecil. Kemudian di sini ada fill and stroke ya, mengubah warna dari objek ya, dari luarnya, di fillnya ataupun stroke-nya ya, seperti ini. Teman-teman bisa swipe juga. Kemudian di sini ada draw mode ya, ini ada draw behind, terus ada draw inside. Nah, untuk yang draw behind ini, teman-teman kalau menggambar objek nanti dia otomatis di bagian belakang. Kalau draw inside, nah nanti ketika teman-teman buat sesuatu, misalnya ada lingkaran seperti ini, kemudian kita beri warna kuning, nah nanti dia otomatis akan ada di dalam dari rectangle-nya ya, seperti ini. Jadi ini draw mode ya, teman-teman bisa gunakan untuk membuat shade, misalnya ilustrasi ataupun gambar ya. Oke, buat teman-teman yang pengen belajar desain, langsung aja bisa cek website yang Sekolah Desain di www.sekolahdesain.id, atau bisa juga follow Instagramnya kita di @sekolahdesain_id. Nah, karena di sana tiap hari kita akan bakal sharing-sharing tentang info-info ataupun trik and tips tentang desain. Langsung aja follow, kemudian teman-teman juga bisa komen di kolom komentar kira-kira next kita bikin tutorial apa lagi nih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube yang Sekolah Desain.